Whoa! Come on now. It's blank. Halo guys, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan merangkum alur film yang berjudul Kung Fu Panda yang dirilis pada tahun 2008. Kung Fu Panda bercerita tentang kisah seekor panda yang suka makan. Namun suatu hari, tiba-tiba ia terpilih menjadi pendekar naga yang harus mengalahkan musuh yang sangat kuat. Hal itu membuat dirinya harus berlatih sangat keras untuk dapat mengalahkan musuh tersebut. Mau tahu kisah selengkapnya? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's begin. Is the birthplace of Kung Fu. And so loved. Di awal film ada seekor panda yang sedang bertarung bersama 5 pendekar lainnya untuk menjaga perdamaian. Akan tetapi sayangnya semua itu hanyalah mimpi dari seekor panda yang bernama Po. Bowed in respect to this great master, but hanging out would have to wait. And that's Get up! Setelah itu Po dibangunkan oleh ayahnya yang seekor angsa yang bernama Ping untuk bekerja. Di sana Po bekerja sebagai pembuat mie restoran ayahnya. Saat sedang bekerja, Po lalu bercerita pada ayahnya jika ia bermimpi tentang mie. Mendengar cerita Po, Mr. Ping menjadi senang karena hal itu merupakan sebuah pertanda jika Po sudah siap mendapatkan resep rahasia kedai mie mereka. Mine is here. It's a table 2, 5, 7, and 12. Kemudian scene beralih pada seekor panda merah kecil bernama Master Shifu. Di sana ia melatih kungfu kelima muridnya, yaitu Tigers pendekar harimau, Monkey pendekar monyet, Crane pendekar bangau, Viper pendekar ular, dan Mantis pendekar belalang. Whoa, that's Master Oogway. He wants to see you. Tak lama kemudian Master Shifu dipanggil oleh gurunya seekor kura-kura yang bernama Oogway. Di sana ia memberitahu sebuah penglihatan masa depan, di mana Tai Lung akan kabur dari penjara. Mendengar hal itu, Master Shifu meminta Zheng untuk memperketat penjagaan di penjara agar Tai Lung tidak bisa kabur. Kemudian Guru Oogway menyarankan untuk menemukan pendekar naga agar mereka bisa mengalahkan Tai Lung. The Dragon Scroll. Kembali pada Po, saat ini ia sedang melayani para pembeli di kedainya. Tak lama kemudian ia pun melihat pengumuman tentang pemilihan pendekar naga dan merasa senang. Ia pun ingin sekali melihatnya karena sangat menyukai kungfu. Namun saat mau pergi ke istana, ayahnya malah menyuruh Po untuk berjualan mie. Hal itu karena ayahnya merasa akan ada banyak sekali pembeli di sana. Could also sell the bean buns. Dengan berat hati, Po akhirnya pergi sambil membawa dagangannya. Sampai di sana ternyata ia harus naik tangga yang sangat panjang. Terlihat Po sangat kesulitan naik. Hal itu lantas membuatnya memutuskan untuk meninggalkan dagangannya dan naik ke atas. I'll bring you back a souvenir. Namun sesampainya di atas, pintu gerbang istana sudah tertutup dan acara pun sudah dimulai. Di sana Po mencoba mengintip melalui celah dan loncat ke atas dinding gerbang. Namun sayangnya usahanya sia-sia nih. Setelah menampilkan 5 pendekar anak didik Master Shifu, Guru Oogway pun akan mengumumkan siapa yang akan menjadi pendekar naga berikutnya. The Dragon Warrior is among us. Master Oogway will now choose. Sementara di sisi lain, Po sedang membuat kursi petasan agar ia dapat masuk ke istana. Namun tak lama kemudian Mr. Ping datang untuk menghentikannya. Singkat cerita, Po akhirnya berhasil masuk ke dalam istana dan jatuh tepat di depan Guru Oogway yang sedang memilih pendekar naga. Singkat cerita, Guru Oogway menunjuk Po sebagai pendekar naga. Awalnya Tigers sempat menyangka jika Guru Oogway menunjuk dirinya sebagai pendekar naga nih. Namun ternyata Guru Oogway memang menunjuk Po sebagai pendekar naga berikutnya. Hal itu tentu membuat kelima pendekar kaget. Tak terkecuali Master Shifu dan Mr. Ping. Kemudian Master Shifu pun protes dan berkata pada Guru Oogway, jika semua itu pasti hanyalah kebetulan. Namun hal itu langsung disanggah oleh Guru Oogway dan berkata, jika tidak ada yang kebetulan. Hal tersebut lantas membuat kelima pendekar itu pun meminta maaf pada Mr. Shifu.
Namun ternyata Master Shifu memiliki rencana untuk membuat Po mundur dari pendekar naga. Di tempat lain nampak Zeng yang sampai di penjara. Di sana ia memberi pesan pada Mr. Shifu untuk para penjaganya. Di sana nampak para penjaga yang seekor badak marah saat membaca pesan tersebut. Untuk membuktikan penjagaan di sana sangatlah ketat, akhirnya ia mengajak Zeng untuk berkeliling seluruh penjara. Ia pun menjelaskan jika hanya ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar di sana. Bahkan ada 1000 penjaga di tempat itu dengan hanya satu tahanan, yaitu adalah Tai Lung. Saat Zeng dan penjaga kembali ke atas, nampak sehelai Blue Zeng jatuh dan membuat mata Tai Lung terbuka. Kembali pada Po, saat ini ia sedang dibawa ke kastil untuk bertemu dengan Master Shifu. Di sana Master Shifu sangat kesal dan meremehkan Po yang tidak akan pernah bisa menjadi pendekar naga. Yes, look at you, this fat butt. Now wait a minute, that's a little uncalled for. Okay, take it easy. Now listen. Kemudian Po diajak ke tempat latihan. Di sana nampak 5 pendekar yang sedang berlatih. Melihat semua itu, Po menjadi ketakutan dan meminta agar ia dapat memulai latihan ke level 0 pada Master Shifu. Singkat cerita, Master Shifu menantang Po untuk memukul boneka. Po pun lalu memukul boneka tersebut. Tapi yang ada ia malah terpental dan terjatuh ke arena latihan. Ooh, monkey style. How's that? Selesai latihan, Po pulang ke asrama. Namun secara tidak sengaja ia membuka kamar Crane. Di sana Po menyatakan jika ia adalah penggemar 5 pendekar. Tapi Crane yang lagi meditasi tidak menanggapinya dan mengusir Po dari kamarnya. Property of Crane. Oh, okay. We got big things tomorrow. Tak lama kemudian muncul Tigres dan mengatakan kalau Po tidak pantas di perkumpulan ini dan menyuruhnya untuk pergi saat pagi. Po yang sedih lalu merenung di atas bukit. Saat itu datanglah Guru Oogway yang membuat Po bercerita bahwa ia dibenci oleh para 5 pendekar dan ia tidak seperti para pendekar tersebut. Kemudian Guru Oogway pun memberikannya nasihat. Yesterday is history. That is why it is called the present. Kembali ke penjara, nampak Tai Lung berhasil melepaskan diri dengan menggunakan Blue Zeng yang terjatuh sebelumnya. Singkat cerita, ia juga berhasil melawan 1000 penjaga di sana dan keluar dari penjara tersebut. Setelah itu Tai Lung menyuruh Zeng untuk menyampaikan pesan pada Mr. Shifu jika ia sudah bebas. It's coming home. Keesokan harinya Master Shifu datang ke asrama dan melihat Po tidak ada di kamarnya. With the panda gone. Awalnya Master Shifu berpikir jika Po sudah pergi dan menyerah. Tapi ternyata Po sudah berada di tempat latihan. Latihan pun akhirnya dimulai. Di sana Po harus melawan para pendekar lainnya. Namun sayangnya ia selalu kalah. Akan tetapi karena tekadnya yang kuat, Po tidak menyerah begitu saja. Bahkan saat melawan Master Shifu yang membuat dirinya babak belur. Take his strength. Setelah itu Po diobati oleh Viper dan Mantis. Di sana ia menanyakan kenapa Master Shifu begitu kejam dan tidak pernah tersenyum. Tigres yang mendengar hal itu pun langsung menjawab jika Tai Lung lah yang membuat Master Shifu berubah. Dulu Master Shifu menemukan Tai Lung yang masih bayi dan membesarkannya seperti anak sendiri. Master Shifu mengajarkannya kungfu dan percaya jika Tai Lung akan menjadi pendekar naga berikutnya. Namun Guru Oogway yang melihat kegelapan dalam hati Tai Lung tidak mau memberikan gulungan naga yang berisi kekuatan super tak tertandingi di dalamnya. Hal itu lantas membuat Tai Lung marah dan menjadi jahat. Bahkan Master Shifu yang melawannya pun tidak berhasil menaklukkannya nih. Hingga akhirnya Guru Oogway turun tangan untuk mengalahkan Tai Lung. Singkat cerita akhirnya Tai Lung dipenjara. Dan semenjak saat itulah Master Shifu tidak pernah tersenyum lagi. He has a chance to make things right. Big, fat panda.
Di sisi lain nampak Zheng yang baru saja datang dan menyampaikan pesan pada Tai Lung. Mendengar hal tersebut, Master Shifu langsung menemui Guru Oogway. Saat Master Shifu mengatakan berita tentang Tai Lung, Guru Oogway pun menjadi sangat kaget. Di sana juga Master Shifu masih mempertanyakan tentang Po yang menjadi pendekar naga. Bahkan ia pun kembali mengatakan jika semua itu hanyalah kebetulan. Tapi Guru Oogway tetap berkata, jika tidak ada yang kebetulan, ia pun menasihati Master Shifu untuk mencoba percaya pada Po agar Po bisa menjadi pendekar naga. Setelah itu tiba-tiba Guru Oogway memberikan tongkatnya pada Master Shifu dan pergi untuk selamanya. Without me. Master! Master! Sementara di asrama, Po membuatkan mie untuk para pendekar. Dan ternyata mereka sangatlah menyukainya, kecuali Tigress. Tigress, you've got to try this. Hingga tak lama kemudian Master Shifu datang dan mengabarkan jika Tai Lung kabur dari penjara dan ia akan datang untuk mengambil gulungan naga. Mendengar hal itu, Po pun langsung kabur. Namun Master Shifu mencegahnya dan membuat Po untuk percaya padanya agar dapat menjadi pendekar naga berikutnya nih. Meskipun Master Shifu belum mengetahui bagaimana caranya, tapi ia meminta Po untuk percaya saja kepadanya. Sementara kelima pendekar tersebut langsung menuju ke tempat Tai Lung untuk bertarung. Yeah, I stayed. Not me. It was you. How? I don't know. Keesokan harinya Master Shifu melihat Po yang sangat bersemangat makan di dapur hingga membuat dapur kacau balau nih. I keep them upset, okay? Melihat hal itu, Master Shifu memiliki ide bagaimana cara melatih Po. Ia pun lalu membawa Po ke atas gunung di mana tempat awal mulanya kungfu. Di sana Master Shifu menggunakan makanan yaitu bakpao untuk melatih Po. Master Shifu bilang bahwa ia bisa makan semuanya jika ia bisa menyelesaikan latihan. Do you want to learn Kung Fu? Yeah. When you focus on Kung Fu. Setelah itu Po memulai latihannya. Setelah ia menyelesaikan latihannya, ia pun langsung mau makan bakpao tersebut. Akan tetapi dengan cepat direbut oleh Master Shifu hingga hanya tersisa satu bakpao. Mereka pun lalu beradu hingga akhirnya Po berhasil mengalahkan Master Shifu. Am I? Are you? Kembali pada 5 pendekar yang sudah sampai di tempat Tai Lung. Mereka pun mencoba untuk mengalahkannya. Tapi ternyata malah Tai Lung yang berhasil mengalahkan kelima pendekar tersebut. Singkat cerita, Master Shifu dan Po melihat 5 pendekar itu yang sudah tidak sadarkan diri. Kemudian Master Shifu pun memperbaiki titik saraf mereka yang telah dilumpuhkan oleh Tai Lung. Melihat semua itu, Po menjadi cemas karena merasa tidak akan bisa mengalahkan Tai Lung. Akan tetapi Master Shifu kembali meyakinkan Po jika ia pasti bisa mengalahkan Tai Lung. Setelah itu Master Shifu pun memberikan gulungan naga pada Po. Namun saat dibuka, gulungan itu hanya berisi halaman kosong. Whoa, really? That's cool. Will I have invisibility? Focus. Huh? Focus. Oh, yeah. Whoa! It's blank. What? Setelah itu para pendekar mulai membantu mengusingkan warga ke tempat yang aman. Saat Po menemui ayahnya, di sana Mr. Pink mengatakan jika resep rahasia itu sama sekali tidak ada, kuncinya hanyalah percaya dan itu akan menjadi istimewa. Mendengar hal itu, Po pun akhirnya mengerti dan kembali mengambil gulungan naga. Di sana ia pun kembali melihat isi gulungan itu. Dan ternyata isi gulungan naga itu adalah cerminan dirinya sendiri. There is no secret ingredient. Di tempat lain, Tai Lung sudah mendatangi Master Shifu. Mereka pun akhirnya bertarung. Kemudian Tai Lung yang mengetahui gulungan itu sudah hilang dibawa oleh pendekar naga menjadi marah. My destiny!
Saat Tai Lung hampir membunuh Master Shifu, Po pun datang sebagai pendekar naga nih. Mereka pun lalu bertarung untuk merebutkan gulungan naga tersebut. Singkat cerita, Tai Lung pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Po dan mendapatkan gulungan naga itu. Namun saat ia membukanya, ia pun menjadi kaget karena isinya yang kosong. Finally, is mine. It's nothing! Kemudian Tai Lung mengeluarkan jurus untuk melumpuhkan saraf Po. Namun sayangnya ia gagal karena badan Po yang memiliki banyak lemak. Sehingga hal itu tidak mempan dan hanya membuat Po menjadi kegelian. Setelah itu mereka pun melanjutkan pertarungan itu kembali. Di sana Po melempar Tai Lung dengan menggunakan perutnya sampai terlempar ke atas dan jatuh ke tanah. Kemudian Po mengeluarkan jurus kuncian jari untuk mengalahkan Tai Lung. Dan akhirnya Tai Lung pun berhasil dikalahkan oleh Po. Skadoosh. Singkat cerita, warga pun merasa senang dan kelima pendekar memberikan hormat pada Po yang merupakan pendekar naga. Di sisi lain ternyata Master Shifu masih hidup. Ia pun lalu berterima kasih pada Po yang telah mengalahkan Tai Lung dan menjaga kedamaian warga. Akhirnya sekarang Master Shifu bisa tersenyum dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita lainnya. Bye.